wabarakatuh. Selamat siang dan salam PPG. Perkenalkan, nama saya Dera Astuti. Saya merupakan mahasiswa dalam jabatan PPG kategori 1 tahun 2022 Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon dengan NIM saya 122200079. Saya juga merupakan guru bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 4 Sungai Liat Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini saya akan menyajikan video UKIN dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi KD 3.4 mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Kali ini materinya tentang struktur teks. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap semangat ya, walaupun di luar hujan. Perjalanan menuju sekolah kita banjir, tetap semangat. Tetap semangat belajar hari ini. Baik, terima kasih untuk semangatnya. Ibu cek kebersihan kelas dulu ya. Siapa yang piket hari ini? Ayah Fali, Hikmal, April, Samsudin. Hari ini kelasnya bersih walaupun hujan, becek, nggak ada ojek, tapi kelasnya bersih, tetap bersihkan, tetap dipel. Terima kasih ya untuk yang piket hari ini, hebat semua. Sekarang untuk memulai pelajaran diawali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Berdoa. Kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Karena kalian belajar di sini, ibu mengajar itu catatannya sudah ibadah. Semoga ibadah kita semua berbuah pahala. Amin ya robbal alamin. Belajar adalah ibadah. Jadi kalau sedang belajar, sedang beribadah. Baik, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Agustina Anggraini hadir. Andika Dendra hadir. Angel Fiona Arzam Fibriansa Aprilia. April kemarin tidak masuk, sudah sakit, sudah sehat? Alhamdulillah. Aura Azura baik. Daniel Setiawan, Divana, Enzi, Famel, Fatur, oh iya Fatur, Gea, Hikmal, Hilal, Imelda Dwi, Markus, Marsha, Muhammad Ardani, Muhammad Yogianto, Muhammad Fali, Hadir, Bu. Muhammad Ronald, Mutia Indah Kirana, Wakib, Waode. Baik. Hari Ibu cek dulu pakai dasi semua. Kukunya panjang nggak? Karena kalau kukunya panjang itu kukunya bersih, enak buat belah. Baik. Nah, untuk materi sebelumnya ada yang ingat kita belajar apa kemarin? Ya, kita ulangan harian. Setelah ulangan harian, Ibu ngapain kita kemarin? Iya, Ibu sudah ada menyinggung, memberikan materi tentang pidato persuasif. Alhamdulillah.
Anak-anak hebat Ibu masih dengar ya, masih ingat ya? Ya, kalau pertemuan sebelumnya Ibu ada menyinggung sedikit tentang mengidentifikasi informasi teks persuasif, kali ini kita akan kembali belajar teks persuasif, tapi dengan submateri yang berbeda. Lihat ke papan tulis. Hari ini kita akan mempelajari KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Itu KD-nya. Sedangkan IPK-nya 3.3.1 menganalisis struktur teks. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan. Hari ini, pertemuan hari ini kita akan masuk ke struktur teks terlebih dahulu. Seperti biasa, struktur dulu baru kaidah. Struktur kebahasaan. Kalian mempelajari KD ini ada tujuannya. Tujuannya yaitu kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi struktur serta menganalisis kaidah kebahasaan. Paham sampai sini? Nah, untuk penilaian, Ibu akan mengambil pada pertemuan ini penilaian sikap yang akan Ibu observasi dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang kedua, ada penilaian tulis. Ada penilaian tulis itu ada kelompok dan ada individu. Jadi sudah tahu ya, hari ini kita akan mengidentifikasi struktur dengan penilaian sikap, penilaian kelompok, dan penilaian individu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Langkah-langkahnya ada di papan tulis. Yang pertama, Ibu akan memberikan sebuah masalah. Itu tahap orientasi masalah. Problem Based Learning ini berpusat pada problem. Apa itu problem? Masalah. Masalah itu harus kita pecahkan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di papan tulis. Pertama, orientasi masalah. Lalu kita akan mengorganisasikan siswa, membentuk kelompok. Jadi masalah itu akan dipecahkan melalui kegiatan diskusi kelompok. Lalu akan melakukan penyelidikan dan mencari struktur, lalu disaji dalam bentuk presentasi. Baik. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Paham? Bahan ajarnya sudah didapat semua ya? Baik. Sekarang di depan Hikmal, perhatikan ada sebuah video. Tolong disaksikan ya. Kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur ini tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Ya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Panyabungan 1 Atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagian siswa yang menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negeri 109 Siobon juga melakukan hal yang sama setiap pagi. Berangkat jam berapa dari rumah tadi? Jam 6, Pak. Kenapa berangkat cepat kali? Jauh dari rumah ke sekolah, Pak. Berapa jauh rupanya dari rumah ke sekolah? 2 jam, Pak. 2 jam. Pernah terlambat? Pernah. Oke, kalau misalnya hujan, terus banjir, gimana jalannya? Susah, Pak. Kepala Sekolah SMP 7 1 Atap dan SD Negeri 109 Panyabungan, Sahrudin mengaku memberi keringanan terhadap siswa yang terlambat sampai sekolah. Kalau hujan, biasanya setiap anak yang terlambat kan diberikan hukuman kan. Namun bagi mereka yang agak jauh,
untuk hukuman masih diberikan namun agak ringan. Sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Idris Tanjung, Mandailing, Natal. Bagaimana perjuangan siswa-siswa tersebut? Berat ya? Mereka berat setiap hari. Kalau kita hujannya cuman berdoa cepat curut ya. Nah, kira-kira mereka berjuang setiap hari itu, melewati gunung, kemudian batuan terjal. Itu mengapa kira-kira? Aksesnya terbatas karena mereka mau kemana? Ke sekolah untuk menuntut ilmu karena mereka sadar bahwa iya, sekolah itu penting, ilmu itu penting. Berikut ada sebuah teks pidato yang berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Ada di bahan ajar kalian, silakan dibuka. Judulnya pentingnya pendidikan. Oke, Ibu minta satu teman membacakan pidatonya ke depan. Siapa yang mau? Oke, Iqmal silakan. Baik, silakan ke depan, Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru Wali kelas 9F dan yang saya banggakan teman-teman kelas 9F. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rezeki curahkan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul sekarang ini. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ajaran-ajaran beliau dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan berpidato tentang pentingnya pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi semua orang baik tua maupun muda. Malcolm X pernah berkata, "Education is the passport to the future, for tomorrow belong to those who prepare for it today." Pendidikan adalah kunci dari masa depan, karena hari esok milik orang-orang yang bersiap untuk hari ini. Kalimat dari Malcolm X ini harus disadari betul oleh kita. Teman-teman, apakah pendidikan penting dari bermain-main, makanan, atau kendaraan? Saya yakin umumnya kalian akan menjawab ya. Berarti kalian memiliki kecintaan terhadap pendidikan, mencari ilmu dan belajar. Kalian sadar betul fungsi pendidikan dan manfaat pendidikan. Kalian yang menjawab ya akan lebih memilih menghabiskan waktunya untuk belajar daripada bermain game online. Kalian yang menjawab ya lebih menyukai membaca daripada menonton YouTube atau menggunakan aplikasi media sosial lainnya seperti Instagram dan WhatsApp. Bagi yang menjawab tidak, Nelson Mandela memiliki pesan untuk kalian, yaitu education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata terkuat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Pengubahan pada dunia yang dimaksud paling sedikit adalah dunia kita sendiri. Masa depan yang kita bisa raih, mau jadi apa kita kalau nilai kita rendah dan tidak mau belajar? Mau jadi apa kita bila tidak nilai kelas atau lulus ujian karena lebih memilih menghabiskan waktu untuk bermain game online? Oleh karena itu, saya menyarankan kepada kita semua untuk pintar-pintar mengatur waktu kita, sehingga waktu belajar kita lebih banyak daripada waktu bermain. Dengan melakukan hal tersebut secara rutin, saya percaya pendidikan akan betul-betul mengantarkan kita menjadi pemilik hari esok. Sekiranya itulah beberapa hal yang saya sampaikan tentang pentingnya pendidikan. Saya tutup pidato saya hari ini dengan mengutip ucapan filsuf Aristoteles bahwa root of education are bitter, but the fruit is sweet. Akar dari pendidikan itu pekat, pahit, tapi buahnya sungguh manis.
Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang telah diberikan kepada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Baik, Hikmal tadi sudah membacakan pidato yang berjudul pentingnya pendidikan yang ada di bahan ajar kalian tadi. Di bahan ajar sudah ada strukturnya. Yang pertama ada apa? Pernyataan posisi. Lihat, pernyataan posisi itu isinya apa saja? Apa saja? Iya, pendapat penulis. Nah, di dalam pernyataan posisi itu ada apa saja? Lihat kalimat pertama. Salam. Kemudian sambutan kepada yang dituju, sapaan kepada audiens. Selalu ada apa? Puji syukur, ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu ada apa lagi? Balik. Pendapat dari si pembicara. Dia mau berbicara tentang apa? Dia bilang sekiranya itulah beberapa hal tentang pentingnya pendidikan. Di situ dia bilang saya akan berpidato tentang pentingnya pendidikan. Di situ dia menyatakan pendapat dia tentang secara garis besar. Dia si pembicara ini mau bicara apa? Itu tertuang dalam struktur pernyataan posisi. Kemudian struktur selanjutnya ada apa? Argumentasi itu isinya tentang apa? Alasan-alasan pendukung, bukti-buktinya dimasukkan ke dalam struktur argumen. Lalu dibuatlah sebuah simpulan itu dalam struktur Penguatan pernyataan posisi. Baik, pintar semua, hebat. Sekarang silakan berkelompok. Baik, kelompoknya kelompok seperti ini ya. Oke, silakan sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Baik, Ibu akan membagikan LKPD ya. Ya, Bu. Baik, silakan diperhatikan LKPD-nya. Dibaca, ada yang ingin ditanyakan? Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai? Baik, sekarang setiap kelompok perwakilannya silakan menyajikan berupa presentasi ke depan kelas. Dimulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fali, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya tentang struktur pidato persuasif yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan tangan. Pada bagian penyataan posisi terdapat sambutan, puji syukur dan lain-lain. Seperti puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas kesehatan dan rezeki serta izinnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di kelas ini. Salam dan salawat kita lanturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mempresentasikan
menyaksikan hasil diskusinya tentang analisis Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan Andika, silakan maju ke depan untuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Dendera Wibowo. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh kelompok 1 atas nama Muhammad Fadli Al-Amrud. Menurut kelompok kami, hasil analisis yang disampaikan oleh kelompok Anda sudah benar. Di struktur pernyataan posisi sudah mencakup salam, sapaan, ucapan syukur, dan juga pendapat-pendapat. Di struktur argumentasi sudah mencakup argumen-argumen, dan juga di struktur penguatan pernyataan posisi juga sudah menguatkan berisi simpulan-simpulan. Jadi menurut kelompok kami, kelompok Anda sudah benar analisisnya. Ya, sekian tanggapan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, kelompok 2, pekerjaan dari kelompok 1 sudah benar. Mereka setuju. Sudah ada tadi. Apa yang pertama? Sambutan, salam, sapaan, ucapan syukur. Lalu yang kedua, argumen ditutup dengan simpul. Nah, berarti pekerjaan kelompok 1 dan kelompok 2 sama. Kita lihat kelompok 3. Silakan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai struktur teks pidato persuasi dengan judul Pentingnya Menjaga Kebersihan Tangan. Baiklah, pada potongan teks dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 6, menurut kelompok kami merupakan struktur bagian pernyataan posisi. Kalimatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan banggakan, teman-teman yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan dan serta rezeki serta izinnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di kelas ini. Salam dan salawat kita hanturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani beliau dan mengikuti ajaran-ajaran sepenuh hati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato bertemakan kebersihan dengan judul Pentingnya Menjaga Kebersihan Tangan. Tangan saya dengan tangan kalian merupakan salah satu alat penyebaran penyakit dan kuman. Hal tersebut karena tangan kita semua bersentuhan dengan banyak hal yang umumnya tidak kita sadari. Apakah hal tersebut bebas dari penyakit ataupun kuman yang berbahaya? Teman-teman yang saya banggakan, tangan kita memiliki aktivitas yang berpotensi menyebarkan penyakit. Penyebaran tersebut diantaranya karena melakukan kegiatan seperti bersalaman dan menyentuh benda-benda lain seperti uang, pegangan pintu, telepon genggam, dan lain-lain. Barang-barang yang disentuh tersebut tanpa kita sadari sudah terpapar bibit penyakit. Setiap tahunnya ada 3,5 juta anak-anak di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Hasil diskusi kelompok 3 berbeda ya dengan kelompok 1 dan 2. Ada yang ingin menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Iqmal Amsyal Farido. Saya mewakili kelompok 4 untuk menanggapi hasil diskusi tentang struktur teks pidato persuasif yang disampaikan oleh teman kita, baik dari kelompok 3. Menurut saya, tentang bagian struktur pernyataan posisi. Menurut kelompok kami, pernyataan posisi itu hanya ada dari paragraf 1 sampai paragraf 4.
Dan dari kelompok baik itu pernyataan posisinya dari paragraf 1 sampai paragraf 6. Menurut kami hal yang disampaikan dari kelompok 3 itu kurang tepat. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur pernyataan posisi itu dari mana ke mana? Iya benar, paragraf 1 sampai paragraf keempat. Isinya ada salam, lalu sambutan, lalu ucapan syukur, kemudian tentang pendapat. Benar. Kelompok 1, 2, dan 4 sudah benar. Lalu bagian apa lagi? Argumentasi dalam paragraf 5, 6, 7. Lalu terakhir simpulannya ada di paragraf 9 dan 10. Paham sampai sini anak-anak? Baik, untuk kesimpulan pelajaran hari ini bahwa kita sudah mempelajari struktur. Strukturnya ada berapa? 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, yang ketiga, baik, kita sudah menyimpulkan bahwa struktur teks pidato persuasif itu ada 3 yang sudah tadi kita bahas. Pertama ada pernyataan posisi, ada argumentasi, lalu ada simpulan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah paham semua? Sudah paham semua? Baik, alhamdulillah. Hari ini sebelum menutup pembelajaran, Ibu ada soal uraian penilaian individu yang ada di belakang LKPD kalian. Nah, Ibu tunggu waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Silakan, terima kasih sudah selesai ya. Kembali ke tempat semula. Baik, terima kasih untuk anak-anak hebat Ibu. Hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan dipimpin doa dulu ke kelas. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik ya, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Ya, walau hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.